Ini adalah contoh kode untuk membuat suatu observable ya, atau untuk membuat instance dari suatu observable. Jadi pada contoh ini kita akan membuat suatu observable yang akan memancarkan satu buah item dalam bentuk string ya. Dia akan memancarkan string, sebuah event dengan value string ya. Jadi yang pertama kita bisa mendefinisikan dengan cara eksplisit ya. Dalam hal ini eksplisit artinya kita mendefinisikan atau mendeklarasikan suatu variabel. Misalkan kita beri nama observable 1, kemudian kita deklarasikan dia secara eksplisit tipenya ya. Jadi tipenya adalah observable dalam bentuk string ya. Kemudian kita menggunakan operator just ya. Jadi observable.just kemudian 1. Jadi dia akan mengemit atau memancarkan sebuah next event yang value-nya adalah 1 ya. Jika kita gambarkan dengan marble diagram, maka dia akan ada sebuah next event, nilainya adalah 1 ya. Kemudian setelah itu dia akan memancarkan complete event ya. Jadi ini adalah gambarannya. Nah, selain dengan definisi atau deklarasi secara eksplisit, kita juga bisa mendefinisikan secara implisit ya, menggunakan fitur inferensi dari bahasa Kotlin ya. Jadi di sini kita tidak perlu mendefinisikan atau mendeklarasikan tipe dari observable-nya, tapi kita menggunakan inferensi. Jadi cukup kita tuliskan di sini nama variabelnya observable 1 sama dengan observable.just kemudian string 1 ya. Jadi dengan model ini dia akan Kotlin akan secara otomatis melakukan inferensi untuk tipe dari observable-nya. Jadi pada kode di atas kita mendeklarasikan observable dengan satu buah item, yaitu 1 ya dalam bentuk string. Kita menggunakan operator just ya. Ini adalah salah satu static method yang dimiliki oleh kelas observable ya. Jadi dia akan menghasilkan suatu instance dari observable. Jadi untuk operator just itu dia bisa menghasilkan berbagai macam jenis nilai ya. Jadi kita juga bisa membuat suatu observable yang memancarkan beberapa nilai. Di sini kita memancarkan 3 buah nilai, yaitu 1, 2, dan 5 ya. Jadi saudara bisa melihat pada dokumentasi dari ReactiveX atau pada IntelliJ IDEA ya, bagaimana kita menggunakan metode just dan bagaimana variasinya. Jadi di sini kita membuat suatu observable dengan lebih dari satu buah item. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator lain yaitu operator range ya untuk menghasilkan suatu observable dengan jumlah sesuai dengan range-nya ya. Jadi ini kita menghasilkan suatu observable dengan lebih dari satu elemen. Ini salah ya, bukan 1, 2, 5. Tapi dia akan menghasilkan observable dengan jenis integer ya. Jenisnya adalah integer. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ini masing-masing akan menjadi next event ya. Next event dari observable tersebut, kemudian dia akan diakhiri dengan complete event. Jadi ini adalah marble diagramnya ya. Jadi di sini kita menggunakan operator range. Jadi untuk ini kita juga bisa secara eksplisit ya, maupun secara implisit dengan menggunakan inferensi. Kemudian ini adalah contoh observable yang tidak menghasilkan value next event ya. Jadi ini ada 0 item. Jadi untuk menghasilkan observable dengan 0 item kita bisa menggunakan operator empty ya. Karena dia empty berarti kita harus deklarasikan dia bertipe unit ya. Jadi unit ini sama dengan
void ya. Kalau pada Java itu dia void, kalau di Kotlin dia unit ya. Jadi kita pada kode di atas kita mendeklarasikan observable dengan 0 buah item. Jenis ini berguna ketika kita membutuhkan observable yang langsung diakhiri ya, atau terminated immediately, dan tidak memiliki nilai. Jadi dia tidak memancarkan apapun ya. Pada kasus ini kita tidak dapat menggunakan inferensi ya. Kita tidak dapat menggunakan inferensi untuk menentukan tipe, sehingga untuk tipe kita harus definisikan secara eksplisit. Jadi untuk yang operator empty ini hanya bisa secara eksplisit saja. Jadi kita harus tentukan bahwa tipenya adalah unit ya. Tidak bisa kita lakukan dengan cara inferensi. Kemudian berikutnya adalah contoh observable dengan operator never ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Observable.never tipenya adalah any ya. Pada kode di atas kita mendeklarasikan observable dengan 0 buah item ya. Jadi never ini dia juga menghasilkan 0 buah item. Namun dia berlawanan dengan empty ya. Operator never menghasilkan observable yang tidak menghasilkan apapun dan tidak pernah dihentikan ya, atau dia never terminates ya. Berbeda dengan empty ya. Kalau empty dia masih menghasilkan complete atau error ya. Namun dia tidak menghasilkan suatu nilai ya. Tetapi kalau never dia tidak menghasilkan apapun, baik itu next event, complete event maupun error event ya. Jadi dia tidak pernah berhenti ya. Jadi observable ini yang menggunakan never ini bisa kita gunakan untuk merepresentasikan durasi yang tidak terbatas.